Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam atau selamat sore ya bagi anda sekalian pada waktu kapanpun anda menonton video ini. Salam sejahtera untuk anda semua atau kawan-kawan semua. Jadi kita kembali lagi ke channel kami Pak MS. Seperti biasanya akan membahas materi kimia, dan kesempatan pada kali ini adalah kimia kelas 10 ya, lanjutan ya, kelas 10 semester 2 ya kalau di kurikulum, yaitu persamaan kimia ya. Coba silakan perhatikan di kiri atas, di situ ada tertulis persamaan kimia ya. Jadi itu akan kita pelajari di sini. Oke? Ya, langsung saja. Jadi materi persamaan kimia ini adalah materi lanjutan dari tata nama ya. Jadi dasarnya dari tata nama. Nah, semuanya apa-apa materi yang pernah kita lewati dari semester 1 sampai sekarang itu penting sekali untuk mempelajari materi yang lanjutan. Jadi seiring dengan berlanjutnya materi pasti berhubungan dengan apa yang telah kita lalui sebelumnya ya. Jadi tolong ditonton lagi sebelum-sebelumnya agar masih ingat-ingat ya, supaya tidak gagal paham ketika nonton video ini ya. Saya langsung saja ya. Ya, sebelum kita masuk apa itu persamaan kimia. Jadi persamaan kimia ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu reaksi kimia. Nah, itu dulu yang kita harus ketahui. Apa itu reaksi kimia? Karena ini akan berhubungan dengan yang kita akan pelajari nanti tentang persamaan kimia. Jadi kita harus tahu dulu apa itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini sebenarnya kan reaksi itu saya sudah jelaskan di bab 1 semester 1 di judul video saya Hakikat Ilmu Kimia. Itu saya jelaskan reaksi itu ada dua, yaitu reaksi kimia dan reaksi fisika ya. Ada dua jenis reaksi fisika. Nah, reaksi ini biasa bisa juga dikatakan perubahan, sama ya. Jadi dengan adanya reaksi berarti ada perubahan di situ. Jadi berkaitan antara reaksi dengan perubahan. Jadi ada dibilang reaksi kimia, ada dibilang reaksi kimia. Ataukah bisa juga sama aja kata-katanya kalau saya bilang ada juga perubahan kimia, ada juga perubahan fisika. Nah, di situ di bab 1 Hakikat Ilmu Kimia, materi itu tentang itu pengenalan ilmu kimia, di situ saya jelaskan secara detail perbedaan mendasarnya, apa perbedaannya perubahan kimia dan perubahan fisika. Dalam hal ini perbedaan antara reaksi kimia dan reaksi fisika. Namun yang kita pelajari, karena ini adalah materi kimia, maka yang kita fokuskan adalah materi kimia reaksi kimia. Jadi kita bahas reaksi kimia. Jadi kita tidak terlalu bahas, meskipun ada juga biasa reaksi fisika ya yang kita bahas, cuma memang kebanyakan reaksi kimia. Dalam hal ini persamaan kimia ini berhubungan dengan reaksi kimia ya. Nah, apa itu reaksi kimia? Nah, reaksi kimia saya sudah tuliskan di sini, silakan dibaca. Adalah proses perubahan. Ya, ini yang tadi intinya tadi itu reaksi adalah perubahan. Jadi adanya reaksi berarti ada perubahan. Tidak mungkin ada perubahan kalau tidak ada reaksi. Itu kuncinya ya. Sangat erat antara kata reaksi dengan perubahan ya. Proses perubahan, jadi ada proses perubahan suatu zat atau suatu materi, sama ya. Suatu zat, di mana bisa saja satu zat atau beberapa zat menjadi zat lain. Jadi dikatakan terjadi reaksi kimia jika ada suatu zat, baik itu apakah dalam prosesnya itu ada satu zat ataukah beberapa zat di situ terlibat, itu menjadi zat lain, itu dikatakan reaksi kimia. Nah, di situ perubahannya. Jadi ada keadaan sebelum menjadi sesudah. Nah, nanti kita berhubungan sini. Ya, ini dikatakan reaksi. Ada ini proses sebelumnya ini menjadi sesudah, ini terjadi perbedaan sangat beda sekali. Karena kenapa bisa beda? Karena terjadi perubahan ya. Nah, itu mungkin perumpamannya atau contohnya atau pengertiannya apa itu reaksi kimia. Saya kasih contoh saja ya. Contoh misalnya jika saya campur air, saya campur dengan gula, itu akan
menghasilkan larutan gula ya, larutan gula. Tentunya air sangat berbeda ketika ini kan sebelum, ini sebelum ya. Sebelum, ini sesudah ya. Keadaan sebelum di sini, sesudah di sini. Nah, pada saat kondisi sebelum ini pasti air berbeda dengan larutan gula. Kalau air tidak ada rasanya ya, tidak terasa. Sedangkan larutan gula pasti ada rasa manisnya ketika air itu campur gula. Nah, begitupun dengan gula. Gula atau keadaan sebelumnya berbeda dengan larutan gula. Berbeda sekali. Gula itu berbentuk padat. Tapi ketika dicampur dengan air akan menjadi larutan gula yang berbentuk cairan. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi dari keadaan sebelum ke sesudah itu namanya proses reaksi. Nah, namun yang kita akan bahas di sini adalah reaksi kimia. Contoh sederhananya lagi, biasa kita tulis natrium, gas hidrogen ditambah gas oksigen akan menjadi air. Nah, ini juga suatu proses di mana perbedaan antara hidrogen dengan air, oksigen dengan air sangat berbeda dari keadaan sebelum dan dari keadaan sesudah. Itu namanya reaksi. Nah, dari reaksi ini kita akan jabarkan ke dalam persamaan. Jadi contoh reaksi ini kita akan nanti tulis dalam bentuk persamaan. Makanya setelah Anda sudah mengetahui apa itu reaksi, dalam hal ini kita akan lebih membahas reaksi kimia daripada reaksi fisika. Nah, baru kita masuk bagaimana menulis persamaannya. Nah, jadi silakan ditonton sampai habis ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi sekarang kita masuk di persamaan kimia ya. Jadi ini tadi reaksi kimia berhubungan dengan persamaan kimia ya. Nah, sekarang kita masuk, apa sih itu persamaan kimia? Nah, kita lihat kata pertama, persamaan. Kata dasarnya ini sama. Jadi ada kata sama. Nah, ingat yang sering kita pelajari biasanya dari SD sampai ke SMP kemarin ya. Itu adalah persamaan matematika. Nah, tapi sekarang kita pelajari persamaan kimia ya. Tapi saya ingatkan dulu, bagaimana itu persamaan matematika? Nah, bagaimana sih itu persamaan matematika? Jadi ada sesuatu yang sama dalam matematika. Misalnya contoh ya, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, jadi yang dimaksud dengan persamaan matematika ini ketika kita menulis 1 tambah 2 sama dengan 3, itu contoh persamaan matematika yang sudah kita pelajari dari SD mungkin ya sampai ke di SMP. Ya, tentu yang di SMP agak-agak lebih rumit lagi ya. Ya, apalagi di matematika di SMA. Nah, persamaan dasarnya kayak begini. Jadi ada keadaan sebelum sama dengan sesudah. Jadi ini sama ceritanya, sama. Itu namanya persamaan. Kan 1 tambah 2 kan 3. Jadi 3 sama dengan 3 ya. Kan begitu maksudnya. Jadi ada sama dari sebelum dan sesudahnya. Bagaimana persamaannya? Nah, inilah persamaannya. Nah, tentu lawannya adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu kayak begini. Misalnya 1 tambah 2 itu lebih kecil dari 4 misalnya. Ini namanya pertidaksamaan. Karena kan tidak sama ya. Nah, kalau ini kan 1 tambah 2 kan 3. Ini lebih kecil dari 4 ya. Jadi memang tidak sama. 3 dan 4 tidak sama. Beda tadi 3 sama dengan 3. Itu maksudnya persamaan. Jadi atas dasar ini kita aplikasikan di kimia. Jadi sini saya perkenalkan nanti bagaimana itu persamaan kimia. Jadi kurang lebih kayak seperti ini juga, tapi dengan simbol-simbol yang berbeda ya. Jadi persamaan kimia ini merupakan simbol-simbol ya, kumpulan simbol-simbol di mana
ada gimana simbol-simbol ini menyatakan keadaan sebelum dan sesudah, ya. Sesederhana itu. Jadi ada keadaan sebelum dan ada keadaan sesudahnya. Bagaimana kalau kita mau samakan, Ki? Jadi kita nanti di sini pakai simbol-simbol. Nah, ini kan juga merupakan simbol-simbol ya. Jadi saya kasih contoh misalnya ya. Nah, contoh persamaan kimia misalnya ada kalimat logam natrium bereaksi dengan oksigen atau gas oksigen membentuk natrium dioksida. Misalnya ada kalimat seperti ini. Jadi ini merupakan kalimat reaksi kimia. Jadi kalau kita baca kalimatnya ini ceritanya logam natrium bereaksi dengan gas oksigen membentuk atau menghasilkan ketika natrium ini bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan natrium dioksida. Nah, kalimat ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia. Jadi kalimat ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia. Atau kita kasih dalam bentuk simbol-simbol, Ki. Tentunya kita pasti menggunakan simbol-simbol kimia. Seperti itu. Jadi persamaan kimia tujuannya di sini kita membuat simbol-simbol agar kita lebih mudah memahami atau mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya yang terlibat dalam proses reaksi kimia. Jadi di situ tujuannya persamaan kimia ya. Nah, ini tidak jauh beda nanti dengan persamaan matematika. Kurang lebih kayak seperti ini, tapi memang agak bentuk berbeda. Jadi misalnya ya, coba saya kasihkan simbol. Saya berikan simbol misalnya ya, tadi dari kalimat ini ya. Dari kalimat ini lihat saja dulu contohnya ya. Logam natrium, berarti natrium apa itu natrium ya? Lihat lagi tabel periodik, apa itu natrium? Natrium itu Na. Ya. Jadi anggaplah Anda sudah melihat tabel periodik ya. Natrium bereaksi dengan oksigen. Berarti dia ditambah dengan gas oksigen O2. Nah, natrium itu berarti dia bentuk padatan ya. Nanti saya jelaskan apa ini S. Kemudian bereaksi dengan oksigen dalam wujud gas. Membentuk natrium dioksida. Jadi harus ingat bagaimana tata nama senyawa membentuk atau menghasilkan sama ya. Simbolnya seperti ini. Tanda panah baru natrium dioksida. Makanya Anda harus ingat lagi tata nama. Bagaimana kalau natrium dioksida simbolnya, simbol kimianya Na2O. Sorry, ini bukan natrium dioksida ya. Ini natrium oksida. Sorry. Tidak mungkin karena ini kan senyawa ion ya. Natrium oksida. Natrium oksida itu Na2O. Nah, jadi inilah salah satu contoh persamaan kimia ya. Persamaan kimia. Tentu saya tuliskan dulu koefisiennya ya. Misalnya di sini 2, di sini 4. Nah, jadi ini salah satu contoh persamaan kimia ya. Jadi merupakan simbol-simbol dari rumus-rumus kimia. Nah, jadi logam natrium bereaksi dengan oksigen, jadi bisa dibaca seperti itu. Logam natrium bereaksi dengan oksigen membentuk natrium oksida. Nah, seperti itu. Nah, nanti part selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Apa ini dan seterusnya ya. Nanti saya jelaskan apa ini panahnya, maksudnya apa panahnya ya. Itu di part selanjutnya ya. Saya jelaskan. Yang jelas pada part ini Anda sudah mengetahui bagaimana definisinya dulu ya. Apa itu persamaan kimia, yang mana itu dimaksud dengan persamaan kimia, yang mana dimaksud itu adalah reaksi-reaksi kimia ya. Supaya terarah apa yang akan kita hadapi nanti ke depan. Namun pada part selanjutnya itu yang akan kita bahas yaitu bagaimana menuliskan persamaan kimia.
Nah, seperti saya tadi itu ya, seperti saya tadi di atas ini, bagaimana menuliskan persamaan kimia. Nanti saya jelaskan di part selanjutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyetarakan. Ini yang penting. Jadi dua bagian. Pertama, bagaimana menuliskan persamaan kimia. Yang kedua, bagaimana menyetarakannya. Jadi silakan ditonton lagi nanti part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya sampai di menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.